Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengaku pembelajaran di SMK Negeri 1 Kebumen. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk menghadiri acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan, calon guru penggerak angkatan 9. Namun sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada acara diseminasi pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua diseminasi, acara yang ketiga lain-lain, acara yang keempat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Yang selanjutnya, diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Fitrianto, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan budaya positif. Aplaus dulu Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Irwan Fitrianto SPD untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Suatu Hasanah untuk sambutan yang meriah. Lanjut dari materi tentang budaya positif, mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa mendengar budaya positif bukan hanya dari saya, tapi dari rekan-rekan CGP sebelumnya, dari angkatan 7 dan sebagainya. Maka dari itu saya mohon maaf mungkin agak sedikit bosan, tapi mudah-mudahan dengan kebosanan itu kita mulai menyadari bahwa ini satu materi yang cukup penting, bahkan yang sangat penting untuk kita pelajari. Masih semangat Bapak Ibu yang saya hormati? Terlebih dahulu biar menambah suntikan semangat saya, menambah suntikan energi buat saya, tolong senyum termanis Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Tidak salah istri dan suami panjenengan memilih dengan semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai untuk masuk ke budaya positif, saya punya satu ice breaking yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu, mengurangi rasa ngantuk barangkali meskipun baru pagi, tapi mungkin selama begadang Bapak Ibu masih mengantuk begitu ya. Sederhana, nanti kita coba nyanyikan ice breakingnya, nanti mohon ikuti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nanti ikuti gerakan saya, kalau bisa ikuti sesuai dengan lagunya. Gitu ya. Oke, kita coba. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebelum saya ke materi, mohon hadirkan seutuhnya. Hadirkan Bapak Ibu pikiran dan hatinya untuk saya terlebih dahulu. Suami dan istri lupakan dulu sebentar. Silakan. Oke, saya tertawa lepas biar tambah semangat. Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, lupakan utang-utang di rumah. Hari ini hadirkan bahwa kita belajar bersama, mudah-mudahan dengan niat yang baik Bapak Ibu menjadi orang-orang yang lebih hebat untuk masa berikutnya. Kalau sudah hadir semua dengan jiwa bagainya, saya lanjutkan materinya. Bapak Ibu masih ingat tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara? Di sini dijelaskan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Kodrat itu
dimiliki oleh anak ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita sebagai guru bukan sekedar memberikan pengajaran, tapi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita bisa menuntun, memberikan bimbingan pada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bagaimana anak itu bertumbuh kembang dengan segala potensinya, dan juga kodrat zaman bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin kita dulu tumbuh dengan serba tradisional, tapi sekarang anak-anak kita tumbuh dengan teknologi. Maka tugas kita bukan berarti menggurui yang berlebihan, tapi memang kita punya hak untuk menuntun agar pemanfaatan teknologi itu menjadi lebih baik. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan. Selamat di sini dunia akhirat, bukan hanya untuk urusan duniawi, tapi juga untuk masa depan di akhiratnya. Kebahagiaan tentu saja, penghargaan setinggi-tingginya yang kita dapatkan terutama dalam murid apabila mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu sebagai manusia, artinya anak didik kita membuat kita menjadi murid yang dapat memanusiakan dirinya dan juga memanusiakan orang lain, serta bisa hidup bersama anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya, konsep dalam modul budaya positif tadi diawali dengan semangat-semangat terbaru. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan, tapi poin pentingnya hari ini adalah saya ingin membahas tentang budaya positifnya saja. Untuk tadi diagram kelas dan juga segitiga restitusi tidak akan saya bahas, itu di lain waktu. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana perubahan paradigma belajar, bagaimana disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi. Tapi sekilas saja yang saya sampaikan. Kemudian kita awali dengan pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya kita memberikan pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah itu berdasarkan kebutuhan minat dan bakat anak didik. Ada bahasa kalau kita di kelas itu memberikan pembelajaran kepada anak, yang anak itu dasarnya adalah lingkaran, anak itu dasarnya adalah segitiga atau datar genjang, tapi dengan persepsi kita pribadi, akhirnya output pendidikan itu hanya menjadi bentuk yang sama. Misal kita punya pemikiran A, akhirnya anak itu yang awalnya unik, berkarakter, jadi kotak semua misalnya. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi dalam kurikulum terbaru, konsep pembelajaran itu kita harus memberikan dalam bentuk terdiferensiasi. Artinya kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak didik. Bagaimana kita menyesuaikan materi yang akan dibahas, bagaimana kita menggunakan metode yang tepat sesuai dengan karakter anak. Satu kelas tidak semuanya anak pintar, satu kelas tidak semuanya anak punya prestasi. Bisa jadi ada anak yang memang slow learner atau lambat berpikir. Nah, bagaimana kita menghadapi anak semacam itu sehingga yang reguler, yang anak pintar juga terakomodasi, terpenuhi kebutuhannya, dan satu lagi anak yang memang terlambat berpikirnya atau lambat berpikirnya juga terakomodasi. Nah itu yang dinamakan terdiferensiasi. Lanjutnya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini yang digaungkan, karakter yang perlu ditanamkan dalam brandnya kurikulum Merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ini tentu saja bagi sekolah yang sudah mengadopsi kurikulum terbaru, ini sudah tidak asing. Kemudian apa itu disiplin positif? Saya tidak akan terlalu panjang lebar menyampaikan disiplin, karena Bapak Ibu saya yakin sudah memahami betul apa itu disiplin. Tapi sekilas saya pelajari, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini awalnya. Ini yang perlu dihindari Bapak dan Ibu. Bagaimana kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya bukan karena tidak merasa nyaman, tapi ketika mereka melakukan sesuatu itu berangkat dari hati nuraninya dan dia merasa puas dengan hasilnya.
bukan sekedar peraturan biasa. Kemudian dalam budaya kita, disiplin juga perlu diperhatikan. Ini sama materinya. Pada intinya jangan sampai anak didik itu dengan embel-embel katanya, ayo disiplin, tapi ternyata terpaksa. Dan apakah menurut Bapak Ibu di sekolah kita mereka disiplin terpaksa atau memang karena menjadi kebutuhan mereka kira-kira? Pandangan Bapak dan Ibu sejauh ini. Awalnya terpaksa. Peraturan. Iya, jadi mereka itu anak didik itu lebih dominan memang untuk sejauh ini mereka berupaya untuk disiplin, berupaya untuk tertib karena peraturan dan adanya keterpaksaan. Bukan semata-mata, oh saya harus jadi lebih baik nih, masa saya seperti ini terus. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan dan sekian banyak pasti ada yang sudah memiliki kesadaran. Nah, tapi perlu digali lebih dalam lagi. Lanjut terkait kebutuhan dasar manusia, betul. Kita harus bisa bertahan hidup, termasuk anak didik kita. Ada kalanya anak didik kita itu punya alasan-alasan yang menarik ketika kita dengar. Padahal itu alasannya adalah hal-hal yang dasar, karena mereka ingin bertahan hidup. Tadi misalnya ke kantin karena memang belum sarapan. Kalau belum sarapan, bisa jadi orang tuanya belum masak. Nah, jadi itulah alasan-alasan seperti itu. Kalau kita emosi lebih dulu, mungkin kita marah. Kamu ke kantin aja, kan pelajaran. Jadi kita terpancing emosinya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, bisa jadi karena dia kelaparan, karena di rumah tidak ada makanan untuk dimakan. Nah, jadi jangan sampai kita salah melakukan treatment, melakukan penanganan hanya karena tadi statement awal dari murid. Kasih sayang adalah tak diterima. Yaitu mungkin anak itu di sini punya kegelisahan, kemudian anak itu ekspresikan berbagai macam dan kita tidak suka. Bisa jadi karena anak tersebut kurang perhatian di rumah. Bisa jadi kan di sekolah itu banyak yang mereka ngapunten broken home gitu ya, tidak utuh. Nah itu kan miris. Jadi bisa jadi emosi yang tidak terluapkan itu akhirnya diekspresikan di sekolah. Nah itu yang perlu diidentifikasi. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini saya kira hal-hal dasar yang memang dibutuhkan oleh manusia. Tidak hanya murid, kita sendiri sebagai pendidik pasti kita butuh. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan. Ya, motivasi itu dorongan. Bagaimana kita membuat diri kita semangat. Ada 3 hal yang perlu dipelajari: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid memang disiplin karena takut. Betul. Awalnya mungkin banyak murid disiplin karena takut, karena ada peraturan, karena ada aturan. Kemudian berikutnya adalah karena ada imbalan. Orang lain mungkin disiplin semakin semangat belajar karena ada imbalan, begitu ya. Lalu yang ketiga, murid disiplin atau punya kegiatan positif karena memang dia sadar, paham dan butuh dengan nilai kebajikan. Nah, PR kita di sini Bapak dan Ibu, ini sudah banyak dan harapannya mulai berubah. Kita bisa mengubah dari awalnya adalah takut, tapi setidaknya meskipun sedikit motivasinya berganti menjadi ada penghargaan. Tapi selebihnya kita kurangi penghargaan itu agar kesadaran anak itu muncul dari diri sendiri secara intrinsik, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena pengaruh penghargaan dan sebagainya. Lalu konsep disiplin ini yang gagal sebenarnya. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman biasanya memang menyakitkan, dengan fisik berhubungannya. Lalu tidak nyaman, murid takut dalam bentuk paksaan. Murid berusaha menyembunyikan kesalahan, tertutup. Penghargaan, kenapa tidak efektif? Ya bisa jadi karena ketika terlalu sering memberikan penghargaan dengan konsep yang salah, ya anaknya itu semangatnya itu ketika ada imbalannya itu, ada penghargaannya itu. Coba kalau tidak ada, mungkin bisa dia lemas duluan. Ya, beda kalau ada kompetisi. Kalau kompetisi kan itu berbeda. Selanjutnya, bagaimana konsep disiplin yang sukses? Berangkat tadi hukuman, nah kita ada konsekuensi. Sifatnya jangka pendek, seolah-olah mungkin dibenarkan.
perlu monitoring berkelanjutan, betul. Meskipun berangkatnya dari peraturan dan memang seolah-olah itu untuk memberikan pembelajaran, tapi kalau terlalu berlebihan bisa jadi memberikan efek yang akhirnya adalah hukuman bentuknya. Kemudian murid itu menghormati peraturan, bukan menghormati nilai kebaikannya itu. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, ya karena memang ketika anak melakukan kesalahan, anak-anak langsung ditembak, ayo buat ini, buat itu, tapi nggak diberikan kesempatan, nggak diberikan alasan seperti apa yang perlu kita dengar. Nah itu. Nah untuk tingkatan selanjutnya selain konsekuensi adalah restitusi, yaitu agar kita mengajarkan anak bertanggung jawab, berani berpendapat dan sebagainya. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan sesaat diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi besok selesai, tapi ketika besok mengulangi hal yang sama, ya akhirnya nggak sadar-sadar. Dan dengan restitusi, akhirnya murid bersemangat untuk berbagi kesalahan. Baik, terakhir perbedaan. Contohnya, kasus saja. Kalau bentuknya hukuman, guru menghukum siswa tersebut format benar 10 menit, misalnya. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan ke PR, tapi tidak dikerjakan, hanya dikerjakan berlipat-lipat. Nah, kalau yang hukuman fisik, anak kelelahan, bisa jadi hanya takut. Tapi kalau konsekuensi, ya ada pembelajaran juga di situ. Tapi tetap akhirnya ada efeknya lelah juga. Meskipun ada pembelajaran, dia menulis ulang, ya semakin paham, tapi ada efek lelah juga di situ. Ada efek fisiknya juga di situ. Itu yang tidak boleh. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Dan sebetulnya bahasanya pendekatan, salah satu alternatif yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada anak didik ketika anak didik mengalami masalah. Tidak menjadi patokan harus menggunakan ini, karena bisa jadi ada teori yang lain. Tapi salah satunya adalah yang bisa digunakan menggunakan pendekatan restitusi. Satu, yang sulit itu bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik itu dulu. Kadang anak belum bicara, kita sudah nembak, kamu ini, kamu itu, ada alasannya. Nah itu yang biasanya jawab kita seperti itu. Nah, jadi pertama yang perlu dilakukan dalam restitusi adalah kita menjadi pendengar yang baik. Dengar dulu apa alasan anak itu melakukan kesalahan. Setelah kita tahu alasannya apa, baru kita bisa memposisikan diri dalam 5 posisi kontrol itu. Apakah kita di posisi teman, kemudian ataukah langsung ke manajer, bisa mengakomodasi kebutuhan anak didik kita. Jadi satu, jadi pendengar yang baik. Dua, jangan terpancing emosi terlebih dahulu, sehingga kita bisa mendengarkan alasan anak seperti apa. Dengan bijak, akhirnya kita bisa memberikan treatment, bisa memberikan penanganan yang tepat juga untuk anak-anak kita. Saya kira demikian. Saya tutup dari Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Artinya sebetulnya sebelum kita mengubah konsep tadi dari hukuman ke konsekuensi ke restitusi, ubah diri kita terlebih dahulu. Kita sudah siap tidak menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita. Karena kalau belum siap, maka sebagus apapun teori, ya teori belaka saja. Saya kira demikian. Terima kasih pemaparan tentang diskusi positif saya. Semoga bermanfaat. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Irwan Fitrianto. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau refleksi Bapak Ibu? Silakan Ibu Lilis, apabila mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, untuk pelaksanaan dari segitiga restitusi ini kasusnya jika kadang-kadang itu kan seperti kita harus menahan diri untuk tidak marah. Jika anaknya itu sudah terbiasa
itu sudah sangat keterlaluan. Kalau dia lembutkan ternyata atau sesuatu yang tiba-tiba misalnya perkelahian dan lain sebagainya, itu kan kita harus segera berhenti. Nah itu kan tidak bisa. Bagaimana pendapat, apakah yang kamu pelajari kemarin kan dalam keadaan seperti dua-duanya emosi itu kan sepertinya tidak bisa. Nah itu bagaimana penerapannya Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Silakan Bapak Iwan Fitrianto untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Pertanyaan semacam ini pernah saya tanyakan kepada instruktur kami, pengajar praktik kami. Pak, kalau misalnya konsep seperti ini, gimana kalau STM dengan SMA ya? STM kan luar biasa gagah-gagah daripada gurunya, ada. Kalau kita yang semacam ini, kuat ya? Sederhananya begini jawabnya seperti. Karena saya juga belum cukup materi. Tapi betul, asal mula berantaknya berantakannya itu adalah konsep, karena memang kita tidak bisa mengontrol emosi itu sendiri. Bapak Ibu mungkin sering mengalami ketika kita sudah semalam suntuk menyiapkan sesuatu, tapi ketika di lapangan kita lost control, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi acara itu. Sama, apalagi berhubungan dengan konflik. Kalau kita sudah awali dengan terpancingnya emosi, pasti kalau bahasa keren itu kalap duluan. Bahasa sini apa ya kalau Jawa ya? Kalap sama ya. Iya, sebenarnya juga kalap. Tapi ya itu jawaban dari pembimbing kami ya Mbak. Ini adalah salah satu pendekatan secara emosional. Ketika ada kalanya anak itu kemudian menganggap ini adalah besok juga seperti itu lagi, nggak ada hukuman yang terlalu berarti, biasa-biasa saja, nggak ada yang berbahaya. Bapak Ibu, kita akan mengingat mempelajari tentang usia mental belajar anak. Ada kalanya Bapak Ibu sekeras apapun untuk mendidik anak, kalau anak itu belum sampai pada tahap usia mental belajar, nggak akan kembali. Itu mental. Kita mau punya media belajar yang menarik, semenarik apapun, metode kita berguru ke guru manapun, kalau memang anak itu belum pada masa tahapan usia mental belajar, maka mental. Tapi satu saat anak itu akan teringat dengan apa yang telah kita lakukan. Itulah kenapa proses pendidikan karakter itu tidak instan. Sekarang kita menanamkan kebaikan, besok tiba-tiba sudah berhasil, tidak. Jadi positif thinkingnya adalah ketika memang ada anak yang semacam itu menggampangkan, ya kita coba bersabar, kemudian kita lakukan hal-hal yang sama, yang penting tidak sampai melewati batas ada fisik yang kemudian bermain di sini. Itu yang berbahaya, karena ketika keras dilawan keras bukan jadi lembek, tapi jadi semakin keras. Kalau ada teori cairan apa itu, ketika cairan itu kenyal tapi dihentak tambah keras, itu namanya apa kalau dalam kimia itu? Tapi kalau misalnya bentuk itu kenyal, keras, ketika dia cuma jatuh, tiba-tiba tertelan begitu saja, jadi lembek. Konsepnya seperti itu. Kepada anak juga sama. Ketika anak keras dikerasin, sama ketika dididik anak, kalau dikerasin, mereka langsung nurut apa enggak sih? Jadi tambah, kan itu juga. Jadi pada dasarnya penanaman pendidikan karakter bukan sesuatu yang instan. Jadi kendalinya ada di kita. Yang penting kita bisa menahan emosi terlebih dahulu. Begitu. Sabar itu memang berat, ya, memang berat. Saya kira cukup demikian, Ibu Lilis. Demikian jawaban saya. Saya kembalikan ke Ibu pengacara. Luar biasa sekali Bapak Ibu hari ini. Alhamdulillah bahagia ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menuju puncak. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya.
Marilah kita tutup. Ya. Marilah kita akhiri pertemuan diseminasi pada kesempatan hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Kebumen dengan baik. Dari saya cukup sekian. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.